Toko lagi rame, gue nggak bisa keluar sekarang. Aku menghembuskan nafas setelah membalas pesan Rafael. Berbohong sedikit tak apalah, daripada nanti dia bertanya macam-macam. Aku kembali bermain bersama Cika. Anak ini sungguh aktif. Dia tak henti-hentinya mengajakku bermain. Meski hanya bermain boneka, tapi bibirku sampai doer karena terus berbicara menjadi double si boneka. Tante, aku lapar. Aku menghela nafas lega. Akhirnya bocah ini berhenti mengajakku bermain juga. Tak lama setelah dia mengeluh lapar, seorang petugas rumah sakit datang membawakan makanan. Aku menyuapi bocah itu dengan telaten. Sepertinya keadaan anak Amar ini sudah membaik. Nafsu makannya bagus. Cuma ya, memang harus benar-benar telaten. Menyuapi sambil mengajaknya bermain. Mungkin begini nanti masa depanku, saat aku dan Rafael sudah memiliki anak. Ais, Mayang, pikiranmu kenapa makin melantur begini? Sekarang minum obat ya. Jika mengangguk patuh. Apa biasanya dia juga begini? Kurasa tidak begitu menyulitkan mengurus anak kecil. Kenapa jadi segera ingin punya anak begini? Oh my god, Mayang, sadarlah. Usai memberikan obat pada Cika, aku memintanya untuk tidur. Kuusap kepalanya dengan lembut, agar dia segera terlelap. Dia sudah tidur. Aku mendongak, sedikit terkejut dengan teguran yang tiba-tiba. Amar sudah bangun ternyata. Iya sudah, baru saja. Jawabku lirih. Takut Cika dengar lalu bangun lagi. Bisa berabe kalau dia menahanku untuk lebih lama di sini. Maaf dia merepotkanmu, ucap Amar tampak sungkan. Gak apa-apa, aku senang kok bisa main sama Cika. Semoga dia lekas sembuh ya. Aku pamit dulu. Aku berlalu. Baru saja sampai di ambang pintu, Amar memanggil. Aku berbalik. Ya, terima kasih, ucapnya dibarengi senyum manis. Aku membalasnya dengan anggukan dan senyum tipis. Aku langsung meluncur ke toko. Meski karyawan sudah bisa diandalkan, tapi tetap saja sebagai atasan, aku harus sering mengecek. Toko aman, Fir? Tanyaku pada salah satu karyawan yang paling akrab denganku. Bisa dibilang dia tangan kananku di sini. Aman, Bu. Tapi tadi suami Bu Mayang datang ke sini. Mataku melebar. Badanku mendadak panas dingin. Rafael datang ke sini. Dia ke sini. Iya, Bu. Dia cuma nanya Ibu ada apa enggak. Begitu saya jawab enggak ada, dia pergi lagi. Aku tepuk jidat. Mati. Ketahuan bohong kan sekarang. Kupacu mobil dengan kecepatan tinggi, berharap bisa segera sampai di rumah dan menjelaskannya pada Rafael. Entahlah, aku takut dia marah. Setelah mobil masuk ke garasi, aku buru-buru masuk ke dalam rumah. Aku bahkan kini berlari ketika menaiki tangga. Kenapa lari-larian sih, Mai? Terjatuh kamu. Mama menegur dari bawah. Aku sampai tidak melihat Mama dan Papa tadi saking tergesanya. Ada urusan penting sama Rafael. Dia belum pulang loh. Emang gak bilang kamu? Langkahku seketika terhenti mendengar ucapan Papa. Rafael belum pulang. Aku kembali turun. Berlari lagi menuju mobil. Terdengar Mama teriak-teriak memanggil. Tapi ku acuhkan. Karena ini sangat penting. Darurat. Di jalan, ku coba menghubungi Rafael. Seharusnya dia sudah pulang sekarang. Sebab biasanya kami pulang di jam yang sama. Sial, teleponku tak jawab. Aku mencoba lagi, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada jawaban. Dia kemana sih? Membuatku khawatir saja.
Mobil kebelokkan ke toko tempat kerjanya. Di sana suasana sudah sepi, tapi sepertinya masih ada seseorang di luar. Aku turun dari mobil, lantas menghampiri orang tersebut. "Permisi." Orang itu berbalik. Laki-laki, masih muda seumuran Rafael sepertinya. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Apa Rafael sudah pulang?" tanyaku ragu-ragu. Kening pemuda itu berkerut, seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. "Mbak istrinya Rafael kan? Dia udah pulang dari tadi, Mbak. Katanya mau ke rumah sakit. Gak tahu kenapa." "Oh, begitu ya. Makasih infonya." Aku bergegas menuju mobil lagi, menyalakan mesin dan melanjutkannya menuju rumah sakit tempat ibu Talita dirawat. Ya, pasti dia ada di sana. Siapa lagi yang dijenguknya di rumah sakit jika bukan mereka? Aku menyusuri lorong rumah sakit dengan hati berdebar. Debar cemas karena aku benar-benar takut Rafael marah. Saat hampir tiba di ruang rawat ibu Talita, langkah kakiku terhenti. Pemandangan di sana membuat nafasku tercekat. Nyeri kembali kurasakan di dalam sini. Rafael memeluk Talita. Pemuda itu seperti sedang menenangkan mantan kekasihnya. Sesekali dia menepuk punggung gadis itu. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu kuhembuskan perlahan. Aku tidak boleh begini. Aku tidak memiliki perasaan pada Rafael. Aku tidak boleh cemburu. Aku baik-baik saja. Perlahan kakiku melangkah lagi. Hati terus mensugesti diri sendiri untuk bersikap biasa saja. "Talita kenapa?" tanyaku. Rafael mendongak. Perlahan pelukannya pada Talita terlepas. Perempuan itu tengah menangis. Mungkinkah kondisi ibunya memburuk? "Gak apa-apa. Ini cuma masalah akun fake yang waktu itu lo tunjukin," jawab Rafael terkesan dingin. Tutur katanya tak sehangat biasanya. Aku tak suka itu. Kok ada orang yang tega mencemarkan nama baik orang lain seperti itu, Mbak? Aku gak habis pikir. Talita mengadu padaku. Aku duduk di sampingnya. Kuusap bahunya pelan untuk menenangkan. "Tenang saja. Kalau akun itu di-report ramai-ramai, pasti akan hangus dengan sendirinya," jelasku. Dia hanya mengangguk. "Tah, aku pulang dulu. Jaga diri baik-baik. Jangan terlalu dipikirin." Rafael mengusap bahu Talita. Lagi-lagi hatiku rasanya panas melihat itu. "Please, Mayang. Sadar. Hati-hati, Raf." Talita membalas usapan di bahunya dengan menggenggam tangan Rafael. Kini tanganku justru mengepal. Rafael berlalu begitu saja. Bahkan melirikku pun tidak. Aku mengejarnya, berusaha mensejajari langkah lebarnya. "Tunggu, Raf." Aku menahan pergelangan tangannya. "Ada apa?" Lagi, dia berucap dingin hingga rasanya menusuk relung hati. "Sorry buat tadi siang. Gue gak bermaksud." Ucapanku terhenti saat Rafael menunjukkan sebuah foto padaku di layar ponselnya. Sepertinya foto itu sudah disiapkannya sejak tadi. Foto di mana aku tengah berdiri bersama Amar di luar ruang rawat anaknya. Bagaimana bisa? Siapa yang sengaja mengambil itu? Semua sudah jelas. Harusnya lu jujur aja kalau nggak mau makan siang bareng gue, Tan. Gak usah bohong begini. Rafael berlalu. Aku mengejarnya lagi. Namun karena langkahnya lebar dan cepat, aku kewalahan. Dia berhasil naik motor lebih dulu sebelum kugapai. Rafael benar-benar marah. Sampai di rumah pun tak sepatah kata dia ucapkan padaku. Biasanya dia yang paling heboh mengajakku bicara ini bicara itu.
Sekarang hanya diam. Dia bahkan tidak memberiku waktu untuk bicara. Dia terus saja menghindar. Raf, dengerin gue dulu. Aku menahan pergelangan tangannya. Dia menghempaskan dengan kasar. Mataku memanas. Ini sungguh menyakitkan. Gue harus dengar apa lagi? Semua sudah jelas kan? Belum. Semua belum jelas. Karena foto itu nggak menjelaskan semuanya. Rafael mendengkus kesal. Dia menatap arah lain dengan acuh. Tadi gue jenguk ibunya Talita. Keluar dari ruang rawatnya. Gue ketemu laki-laki itu. Anaknya sakit. Ya udah, gue jenguk sekalian. Gak taunya, anaknya gak ngebolehin gue pulang. Rafael menatapku sinis. Anaknya apa bapaknya? Gue serius, Raf. Gue nungguin dia sampai tidur. Baru gue bisa pulang. Gue juga terpaksa bohong karena gak mau lo nanya macam-macam. Aku menunduk. Tak kusangka menghadapi amarah pemuda ini membuatku porak-poranda. Aku mulai terisak. Menyedihkan sekali. Kudengar helaan nafas berat dari bibir Rafael. Lalu, sentuhan hangat kembali kurasakan. Dia membenamkan kepalaku di dada bidangnya. Gak usah nangis. Cengeng banget. Udah tua juga. Aku mendorong tubuhnya dengan cepat. Menatapnya kesal. Namun dia malah nyengir. Entah kenapa, cengiran khasnya itu membuat hatiku lega bukan main. Iya, gue maafin. Tapi lain kali jangan bohong lagi. Gue gak suka. Ucapnya sembari mengacak rambutku. Lega luar biasa rasanya. Dia kembali menarikku dalam pelukan. Dikecupnya pucuk kepalaku dengan lembut. Perlahan tanganku pun membalas pelukannya. Rafael telah kembali seperti sedia kala. Dia sudah heboh dan ramai lagi. Syukurlah. Seperti sudah menjadi kebiasaan, dia hobi sekali memelukku dari belakang saat aku duduk di depan cermin rias. Seperti saat ini juga. Dan aku mulai menyukai itu. Hangat pelukannya seperti candu bagiku. Gak usah dandan cantik-cantik. Gue gak mau ada yang kecantol sama lo. Kecantikan ini cuma buat gue. Bisiknya. Aku tersenyum. Gombal amat. Dia memutar tubuhku hingga kami berhadapan. Selalu begini. Dadaku berdebar kencang lagi. Aku sedikit mendongak. Sebab Rafael berdiri. Dia juga sedikit membungkuk agar lebih dekat padaku. Semua yang keluar dari mulut gue tulus dari hati, bukan cuma gombal seperti yang lo bilang. Dia tersenyum manis. Kurasa senyum itu kadar kemanisannya semakin bertambah setiap hari. Atau mungkin aku yang mulai tak waras. Bu Maya ngapain senyum-senyum begitu? Si Vira lagi-lagi menggodaku. Apaan sih? Kepo banget. Lagi jatuh cinta sama suami sendiri ya, Bu? Cie, emang sih, pacaran setelah nikah itu indah banget. Aman dari dosa pula. Saya juga jadi pengen cepet-cepet nikah. Aku memajukan bibir bawah. Cari dulu calonnya, woi. Kira tergelak. Dia juga sepertiku, tak memiliki teman dekat laki-laki. Bahkan teman dekat perempuan juga tak ada. Kami hanya sibuk dengan diri sendiri, dan akhirnya abai pada sekitar. Itu ponsel Bu Mayang bunyi. Cepetan diangkat, Gi. Kaminya ada kangen tuh. Telur Vira lagi. Aku melotot padanya. Dia tergelak lagi sembari mengangkat dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengah. Ada panggilan dari Amar. Kami telah bertukar nomor ponsel saat kutolong dia ke rumah sakit. Ya, Mar. Ada apa?
Maaf mengganggumu, Mai. Apa kamu bisa ke rumah sakit? Jika mencarimu, dia tidak mau makan dan minum obat kalau tidak denganmu. Bagaimana ini? Aku takut jika ke sana lagi, aku akan kembali mendapat masalah dengan Rafael. Tapi jika tidak datang, kasihan juga anak itu, tidak mau makan. Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Jika telah selesai makan dan minum obat, ini dia istirahat lagi. Syukurlah dia tidak mengajakku bermain seperti kemarin. Sepertinya bocah itu mengantuk sekali. Usai minum obat, dia langsung tidur. Padahal masih pagi. Dia kayaknya ngantuk banget, ucapku sambil memandangi bocah itu. Ah iya, semalam dia rewel, gak mau tidur. Dia mencarimu terus. Hah? Mulutku menganga. Jawaban Amar membuatku heran. Apa iya jika sampai segitunya denganku? Jujur, kamu perempuan kedua yang akrab dengan Cika setelah neneknya. Biasanya, saat aku kerja, neneknya yang menemani. Aku nggak berani memakai jasa babysitter. Karena takut dengan kasus yang sudah pernah terjadi. Penganiayaan. Aku mengangguk-angguk mendengar ceritanya. Neneknya kenapa nggak kesini? Mama juga sedang sakit sekarang. Hanya saja beliau rawat jalan di rumah. Ada asisten rumah tangga yang merawatnya. Rupanya Amar ini hidupnya sungguh berat. Hidup tanpa seorang istri dan harus mengurus anak serta ibu. Aku salut sekali padanya. Kamu hebat ya, laki-laki yang sangat mandiri. Pujiku. Dia tersenyum malu-malu. Lucu sekali. Kenapa ini mobil? Mobilku tiba-tiba berhenti sendiri. Ingat lagi kan? Aku lupa lagi mengisi bahan bakar. Apes banget. Mana sudah malam. Aku dalam perjalanan pulang dari toko saat ini. Mana kanan kiri tak ada rumah. Sepertinya aku berhenti di tempat yang begitu sepi dan jauh dari perumahan warga. Lengkap sudah penderitaanku. Kurogoh ponsel dari dalam tas untuk menghubungi Rafael. Berulang kali tak dijawab. Dia kenapa lagi? Tidak mungkin marah kan? Sebab tadi pagi sudah kembali bersikap heboh. Lalu sekarang bagaimana? Bulu kuduku sudah berdiri begini. Lama-lama takut juga. Keluar woi! Jantungku seakan melompat dari tempatnya. Seseorang menggedor-gedor pintu mobil sembari mengacungkan parang. Astaga, itu sepertinya rampok. Ternyata bukan hanya seorang, tapi ada 3 orang yang kini mengitari mobilku. Semuanya laki-laki. Aku harus bagaimana? Keluar, cepat! Aku berjingkat lagi mendengar teriakannya. Kalaupun kuberikan semua hartaku pada mereka, belum tentu mereka membiarkanku pergi dalam keadaan hidup. Belum lagi kalau nanti mereka berniat melecehkanku juga. Tidak. Aku harus berpikir agar bisa lari dari mereka. Kuhela nafas dalam-dalam, lalu dengan sekuat tenaga aku buka pintu mobil, hingga orang yang di depannya terjengkang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku lari sembari menggenggam ponsel. Sesekali ku tengok ke belakang. 2 orang mengejarku. Sial, bagaimana ini? Saat aku bingung mencari tempat sembunyi, tiba-tiba mulutku dibekap oleh seseorang. Rafael, tolong! Bersambung.